Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giala Fadia Rahab, mahasiswi Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara dan bentuk-bentuk dari ideologi negara lain, selaku memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh Pak Dedi Adriansa MSI, selaku dosen pengampu saya. Saya akan membahas pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ideas dan logos, yang artinya cara pemikiran, cara pandang, ilmu, dan cita-cita. Jadi, bisa disimpulkan, ideologi adalah seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya akan menjelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aktualisasi 5 sila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, menjamin tidak adanya diskriminasi atas agama sehingga negara memberikan kebebasan beragama dan pluralisme beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta solidaritas suatu bangsa terhadap warga negara. Tiga, yaitu persatuan Indonesia, yaitu contohnya rasa cinta terhadap Indonesia dengan tidak menutup diri dan menolak terhadap dunia luar untuk membangun hubungan timbal balik dan menjalin kerjasama. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya komitmen terhadap demokrasi yang wajib dilaksanakan. Kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, memberantas kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dari bumi Indonesia. Kemudian saya akan membahas urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur ateisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada unsur individualisme yang tidak sesuai dengan nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap ideologi menurun drastis. Selanjutnya ada masuknya ideologi negara asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Nah, setelah membahas pengertian Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian saya akan membahas tentang jenis-jenis ideologi dunia. Jenis ideologi yang pertama yaitu komunis, yang artinya penguasa mengambil kendali utama untuk memimpin sesuai dengan pemikirannya. Negara yang menganut ideologi komunis adalah Korea Utara. Jenis ideologi yang kedua yaitu liberalisme, yang artinya kebebasan individu untuk melakukan suatu hal yang menjadi hak pribadinya. Negara yang menganut ideologi ini adalah Amerika Serikat. Jenis ideologi yang ketiga yaitu sosialisme, yang artinya wajib menyejahterakan seluruh warga negaranya dengan prinsip gotong royong. Contoh negara yang menganut ideologi sosialisme yaitu Indonesia. Ideologi yang terakhir yaitu kapitalisme, yang artinya memberi kebebasan individu untuk menguasai ekonomi dengan modal yang ia miliki. Negara yang menganut ideologi ini adalah Cina. Nah, setelah membahas Pancasila sebagai ideologi negara dan juga telah membahas ideologi dari negara-negara lain, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan dewasa berbangsa dan bernegara, masih banyak ditemukan perilaku yang melanggar hak-hak nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk itu, diperlukan adanya penegakan hukum dan tindakan tegas yang perlu dilakukan tanpa adanya pandang bulu. Kemudian, dalam rangka menyongsong masa depan, kita sebagai generasi muda diharapkan bisa paham
bisa sadar dan bisa menghayati nilai-nilai Pancasila yang kemudian dicerminkan dalam sikap dan kehidupan sehari-hari. Nah, sekian video penjelasan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dan bentuk-bentuk ideologi negara lain dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.